Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mendorong dan memotivasi semua kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman agar bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna mengetahui inovasi-inovasi yang telah dilakukan kelurahan, pemerintah Kabupaten Sleman bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau PMK Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan inovatif tahun 2024. Kegiatan tersebut dilakukan di 17 kelurahan yang mewakili 17 kapanewon di Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sleman untuk memfasilitasi munculnya berbagai inovasi dari seluruh kelurahan di Kabupaten Sleman. Evaluasi kelurahan inovatif dilaksanakan secara langsung oleh tim evaluasi yang melibatkan berbagai OPD di Kabupaten Sleman bersama Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Kelurahan inovatif tujuannya yaitu bagaimana Pak Lurah beserta jajarannya mengangkat potensi yang ada. Kita evaluasi dalam rangka mewujudkan kelurahan-kelurahan mandiri berinovasi untuk memajukan kelurahan masing-masing. Semoga dengan adanya kelurahan inovatif ini masyarakatnya merasa handarbeni, sehingga mulai dari kepedulian mulai dari yang terkecil yaitu bagaimana penanganan stunting, bagaimana penanganan remaja sampai nanti bagaimana anak-anak kita remaja tidak terkena narkoba dan sebagainya yang negatif. Begitu juga nanti bagaimana kepedulian kepada lansia sehingga ada sekolah lansia. Kami mengharap setiap potensi yang ada di kelurahan adalah dikeluarkan dan yang pokok adalah bagaimana kesejahteraan, kegotong royongan terwujud dalam rangka mewujudkan adanya kelurahan inovatif bisa mengangkat untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga mengenai kesehatan. Kesehatan juga kita ajak untuk bagaimana posyandu baik itu posyandu balita, lansia maupun posyandu remaja. Kita ada kolaborasi untuk peningkatan ekonomi, peningkatan pendidikan dan kesejahteraan. Dan potensi kelurahan inovatif adalah perlu bagaimana Pak Lurah mengangkat dalam melayani masyarakat potensi yang ada di kelurahan. Evaluasi kelurahan inovatif ini tidak selalu berkaitan dengan inovasi teknologi. Inovasi yang dimaksud berupa program kelurahan, di antaranya program PKK, pelayanan kepada masyarakat kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, kesehatan, pariwisata, budaya, UMKM, dan inovasi-inovasi lainnya. Kegiatan 2024 ini masih sama seperti kemarin, diikuti 17 kapanewon, 17 kelurahan. Artinya setiap kapanewon itu mengirim satu peserta yang sudah diseleksi di tingkat kapanewon, kemudian diikutkan di tingkat kabupaten untuk evaluasinya. Nah, ini kami di tingkat kabupaten tentu juga selalu melakukan evaluasi perbaikan dalam pelaksananya agar selalu menjadi lebih baik, termasuk bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain yang biasanya ada evaluasi kecil-kecil oleh OPD di kelurahan itu juga kita integrasikan, kita jadikan satu biar nanti bisa lebih efektif, efisien, tidak terlalu banyak lomba yang memakan waktu dan tenaga tersendiri. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 diawali di Kelurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi pada Selasa 23 April 2024. Berbagai potensi desa dengan segala inovasinya ditampilkan untuk menjadi penilaian oleh tim evaluasi. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, turut hadir meninjau kegiatan tersebut. Kelurahan Bangunkerto memiliki sejumlah inovasi unggulan. Dalam pelayanan kepada masyarakat, inovasi dilakukan berupa aplikasi Sibimo atau Siap Bisa, yang merupakan layanan untuk masyarakat selama 24 jam penuh melalui aplikasi WhatsApp. Dalam penanganan stunting,
Inovasi dilakukan dengan aplikasi Si Untung atau sistem monitoring stunting yang melibatkan beberapa elemen masyarakat. Aplikasi ini sudah diterapkan dan masyarakat dapat ikut memantau, membantu, memberikan saran, dan juga eksekusi langsung. Dalam penanggulangan kebencanaan, Kelurahan Bangunkerto memiliki lembaga khusus penanganan kebencanaan, yaitu Kampung Siaga Bencana, dengan tim yang terdiri dari pamong kelurahan, lembaga desa, dan potensi relawan. Ke depan bahwa kami semakin tertata, kemudian kerapian pelayanan, kemudian juga kesejahteraan masyarakat, baik sisi budayanya, kesejahteraannya, kemudian peningkatan taraf hidup dan penurunan kemiskinan. Itu yang paling utama. Inovasi lainnya juga dilakukan pada kekayaan kuliner. Kelurahan Bangunkerto yang terletak di Kapanewon Turi sangat terkenal dengan hasil salaknya. Olahan buah salak dihadirkan dengan beragam inovasi yang sangat khas, seperti keripik salak pondoh, bagelen salak, nastar salak, crumble cake salak, geplak salak, wajik salak, tart salak, dan bakpia salak. Selain itu, Kelurahan Bangunkerto Turi juga memiliki keunggulan dalam seni dan budaya seperti tarian dan karawitan, serta kegiatan membatik. Pada Rabu 24 April 2024, evaluasi kelurahan inovatif dilaksanakan di Kelurahan Tegal Tirto, Kapanewon Berbah. Harapan kami lomba inovasi ini bisa meningkatkan masyarakat kami peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, peduli dengan lingkungan, bisa menyatu antara warga dan lurah sehingga nanti menjadi desa yang kelurahan yang lebih maju, potensi dan punya inovatif yang tinggi berbagai instansi, khususnya di wilayah kami dan masyarakat pada umumnya. Kelurahan Tegal Tirto memiliki sejumlah potensi unggulan dan inovasi-inovasi yang turut ditampilkan dalam penilaian kali ini. Sebagai salah satu kelurahan yang masuk ke dalam daerah rawan bencana banjir lahar dingin, gempa bumi, dan angin puting beliung, Kelurahan Tegal Tirto telah membentuk Kampung Siaga Bencana atau KSB dengan nama Tirta Sembada. Sementara itu, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Kelurahan Tegal Tirto memiliki sejumlah produk UMKM unggulan. Untuk kuliner, kelurahan ini memiliki beberapa produk unggulan, yaitu puding tumpeng sayur dan lauk pauk, bawang merah goreng, remen kering kentang, hanif sistik, telur asin ADF, tunas jingga, getuk singkong ADF, tape mentega Mbah Bejo, dan aneka payek. Selain itu, ada juga sejumlah kerajinan seperti ekoprint, ukir kayu, dan watu kawat. Kelurahan Tegal Tirto juga telah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti Pakwal, yaitu pelayanan kelurahan melalui WhatsApp. Jamu Pak Dukuh, yaitu jemput bola adminduk hari Minggu di rumah Pak Dukuh. Serta Digasmas, yaitu digital aspirasi masyarakat. Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dan dilestarikan oleh Kelurahan Tegal Tirto agar pembangunan ke depan dapat lebih maju lagi. Pada Kamis 25 April 2024, evaluasi kelurahan inovatif dilakukan di Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik. Kehadiran Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Samsul Bakri, beserta tim juri, disambut dengan tarian yang merupakan potensi seni dan budaya di Kelurahan Sariharjo. Dalam paparannya, Lurah Sariharjo Sarbini menyampaikan berbagai inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Sariharjo, baik dalam pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, UMKM, seni dan budaya, maupun bidang lainnya.
Selain itu, Kelurahan Sariharjo juga telah mengembangkan badan usaha milik Kelurahan Bumkal Inovatif, yakni Bumkal Sari Makmur yang bergerak di bidang air minum isi ulang dan sudah memiliki beberapa agen yang tersebar di 16 padukuhan. Inovasi lainnya yakni pengelolaan sampah, pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan konservasi air, inovasi pengembangan seni dan budaya, program pengembangan UMKM, serta inovasi dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman meninjau stan simulasi masyarakat hingga UMKM, serta meninjau kebun tanaman obat keluarga, dan destinasi wisata alam Kebon Deso, yakni wisata alam yang menggabungkan pertanian dan peternakan. Tanggapan dari Kelurahan Sariharjo terkait adanya evaluasi Kelurahan Inovatif Kabupaten Sleman tahun 2024 ini menjadikan pengingat ataupun menjadikan motivasi bagi kami Kelurahan Sariharjo untuk selalu meningkatkan inovasi potensi yang ada sehingga kita bisa terus lebih baik dan memaksimalkan sebagai pelayan masyarakat. Harapan ke depan juga kita harus bekerja semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab. Evaluasi Kelurahan Inovatif di Kelurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping dilaksanakan pada Senin 29 April 2024. Kehadiran tim juri yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Samsul Bakri disambut dengan tari golek ayun-ayun dan karawitan anak oleh Sanggar Among Laras Kanoman yang merupakan potensi seni dan budaya di Kelurahan Banyuraden, serta tari Nawung Sekar oleh ibu-ibu lansia Banyuraden. Lurah Banyuraden, Sudarisman, dalam paparannya menyampaikan sejumlah inovasi yang telah dikembangkan di Kelurahan Banyuraden, seperti di bidang kesehatan. Kelurahan Banyuraden memiliki kawasan tanpa rokok demi menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat. Inovasi di bidang pelayanan masyarakat dengan PDKT atau pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi. Pelayanan ambulans siaga desa berupa layanan ambulans gratis 24 jam dan layanan kesehatan dan pemberdayaan lansia. Kelurahan Banyuraden juga memiliki radio komunitas Karisma Jogja. Dalam kesempatan ini, Kelurahan Banyuraden juga menampilkan sejumlah produk unggulan dari Forkom UMKM, seperti produk-produk ekoprint berupa baju, tas, sepatu, jaket, serta pernak-pernik. Ada juga kuliner khas berupa lapis legit, batik Banyuraden, sirup jahe gula merah, manisan terong, dan aneka makanan lainnya. Seni budaya sini banyak ya. Yang secara rutin itu upacara Suran Mbah Demang setiap 8 Suro. Kemudian potensi masyarakat banyak, tokoh-tokoh seni budaya, tokoh ketoprak, jadilan. Rata-rata tiap kampung ada. Jadi untuk rintisan desa budaya, nanti harapan kami di 2025 nanti bisa menjadi desa budaya. Karena memang adanya banyak ya, tokoh seni, tokoh budaya. Untuk inovasi yaitu PKDT, pelayanan kependudukan terintegrasi. Jadi masyarakat banyak pengguna HP, pengguna itu, sehingga secara online link pelayanan bisa mengakses. Jadi datang ke kelurahan itu nanti tinggal ngambil hasil. Kalau belum ditunggu di rumah bisa sambil minum teh, kopi, kemudian selesai dikabari, diambil di kelurahan. Itu salah satu terobosan itu. Ya. Harapan memang kami tidak semata jadi juara, karena dengan evaluasi ini kita tahu kelemahan kekurangan dari Banyuraden untuk pelayanan masyarakat ke depan akan segera dilengkapi dengan evaluasi yang sudah berjalan. Jadi itu. Jadi untuk mengikuti standar
pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Dengan adanya evaluasi sangat terbantu sehingga tahu kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 di Kelurahan Umbul Harjo, Cangkringan dilaksanakan pada Senin 6 Mei 2024. Dihadiri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Samsul Bakri, beserta tim juri. Ada berbagai inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Umbul Harjo, Cangkringan. Di antaranya, pemanfaatan air bersih yang disertai dengan konservasi alam pada sumber air di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Selain itu, ada juga pengelolaan sampah mandiri di Desa Wisata Penting Sari dengan nama Nabung Gendul. Harapan untuk adanya evaluasi ini adalah bagaimana membuat kita tergugah untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru yang untuk kemasyarakatan, inovasi-inovasi baru untuk semua kegiatan di lini masyarakat. Jadi bukan hanya kejuaraan yang kita cari, tapi bagaimana menggugah warga masyarakat, menggugah pemerintah kelurahan dan pemerintah-pemerintah yang ada untuk membuat inovasi kaitannya dengan segala bentuk kegiatan di masyarakat tentunya. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sleman didampingi Lurah Umbul Harjo menyerahkan dokumen kependudukan yang merupakan inovasi dalam layanan Adminduk. Selain itu, juga dilakukan penyerahan produk UMKM oleh Lurah Umbul Harjo kepada Bupati Sleman. Ada berbagai produk UMKM yang menjadi produk unggulan Kelurahan Umbul Harjo, di antaranya kopi lokal Merapi, jamur crispy, keripik talas, susu, tape ketan Merapi, batu cobek, dan batik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman meninjau stand simulasi masyarakat hingga UMKM dan diakhiri dengan peninjauan ke Desa Wisata Penting Sari. Desa wisata ini mengangkat tema Desa Wisata Alam, Budaya, dan Pertanian yang berwawasan lingkungan. Desa Wisata Penting Sari menawarkan kegiatan wisata berupa pembelajaran dan interaksi tentang alam, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, wirausaha, kehidupan sosial budaya, aneka seni tradisi dan kearifan lokal yang masih mengakar kuat di masyarakat dengan suasana khas pedesaan di lereng Gunung Merapi. Selasa, 7 Mei 2024, evaluasi Kelurahan Inovatif dilakukan di Kelurahan Catur Harjo, Kapanewon, Sleman. Kehadiran tim juri yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Samsul Bakri, disambut dengan tari Mengastuti oleh Karang Taruna Catur Harjo dan Hadroh Aj Zikro yang merupakan bagian dari potensi seni dan budaya di Kelurahan Catur Harjo. Dalam kesempatan ini, Kelurahan Catur Harjo menampilkan sejumlah potensi unggulan dan inovasi-inovasi di berbagai bidang. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, hadir dan meninjau stand-stand simulasi yang ditampilkan. Kelurahan Catur Harjo telah melakukan sejumlah inovasi. Untuk peningkatan kinerja pamong, Kelurahan Catur Harjo berinovasi dengan gerakan optimalisasi pamong atau GONG. Sebuah sistem yang dibuat untuk mengatur kinerja pamong kelurahan dengan implementasi kegiatan yaitu fingerprint, rapat koordinasi, dan CCTV. Untuk pelayanan umum, berinovasi dengan sistem SARON, Sistem Aplikasi Kencana Optimalisasi Pelayanan Kelurahan. Sistem ini menggunakan aplikasi Sidampak atau Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan. Ada juga Peking, pelayanan kewarga paling penting. Merupakan pelayanan satu pintu khusus kependudukan, di mana warga tidak perlu datang ke kelurahan dan cukup melalui WhatsApp. Inovasi di bidang pengembangan UMKM dengan Girang,
bersinergi untuk tumbuh dan berkembang di mana Catur Harjo memiliki sejumlah produk unggulan UMKM seperti aneka makanan dan minuman, batik, dan aneka produk ekoprint. Kelurahan Catur Harjo juga berinovasi di pelestarian budaya dengan Gerjo Fest, Gerobak Sapi Catur Harjo Festival. Gerjo Fest merupakan rangkaian acara arak-arakan gerobak sapi, melibatkan para pelestari gerobak sapi yang ada di Kabupaten Sleman dan kabupaten sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan transportasi kuno atau tradisional yang kini semakin langka. Untuk unggulan di Kelurahan Catur Harjo mungkin dengan potensi geografis, mungkin ada dengan jumlah penduduk juga banyak dan potensi pertanian. Kita angkat untuk potensi yang ada di Catur Harjo terkait dengan peningkatan pertanian melalui petani milenial. Inovasi-inovasi mungkin dengan adanya petani milenial kita sudah bisa mengembangkan, membuat hasil tani itu kita buat dari sambal dan untuk mengantisipasi harga turun cabai. Untuk di bidang pelayanan mungkin kami sudah melaksanakan inovasi. Jadi pelayanan warga tidak datang ke kelurahan. Jadi melalui WA, melalui Pak Dukuh sudah kita layani. Jadi nanti yang warga tidak perlu datang ke kelurahan. Kalau untuk pamong mungkin kita dengan keaktifan, kedisiplinan hadir, kita menggunakan fingerprint untuk pamong, untuk kedisiplinan hadir. Harapan dengan adanya lomba inovasi ini ke depan kita dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat, mengembangkan inovasi kita menjadi lebih baik dan lebih bagus harapan ke depan. Evaluasi Kelurahan Inovatif 2024 di Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir dilaksanakan Rabu 8 Mei 2024. Selain menyimak paparan inovasi kelurahan yang disampaikan Lurah Sendangsari dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan tersebut, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, juga meninjau stand simulasi masyarakat hingga UMKM. Selain itu, Bupati juga meninjau kantor BUMDes atau Bumkal Sari Mumpuni yang mengelola Pamdes Tirtosari dalam pemanfaatan air bersih untuk warga Sendangsari dan pencegahan stunting. Dalam evaluasi kelurahan inovatif, masing-masing kelurahan yang ditunjuk mewakili Kapanewon menampilkan berbagai inovasi yang dikembangkan kelurahannya. Seperti halnya di Kelurahan Sendangsari yang mewakili Kapanewon Minggir. Inovasi yang dikembangkan diantaranya pemanfaatan air bersih untuk mencegah stunting. Melalui inovasi Canting Mas Tirtosari atau cegah stunting dengan pemasangan PAM Tirtosari. Air bersih dan sanitasi menjadi salah satu faktor esensial dalam pencegahan stunting. Sebenarnya kayak dipaksa gitu, jadi dipaksa untuk mengeluarkan apa yang kami menjadi potensi kami. Misalnya terkait dengan juga dipaksa untuk terkait dengan PKK. PKK yang benar itu gimana? Jadi ya dipaksa untuk belajar seperti itu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Harapannya kami bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kami, jadi bisa memberikan sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat kami, karena kami menerima amanah dari masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mereka untuk bisa hidup sejahtera bahagia di Kelurahan Sendangsari ini. Sementara itu, inovasi dalam bidang UMKM yang dikembangkan diantaranya Udang Ulam Kali atau Sudut Dagang UMKM Kelurahan Sendangsari untuk memudahkan masyarakat mengenal produk unggulan UMKM Kelurahan Sendangsari serta KJPS atau Komunitas Jajanan Pasar Sendangsari. Komunitas ini mempertemukan produsen dengan pedagang jajanan pasar untuk mempermudah produsen memasarkan hasil produknya. Dalam bidang kerajinan,
Kelurahan Sendangsari terkenal sebagai industri parut dan anyaman bambu. Senin, 20 Mei 2024, evaluasi kelurahan inovatif dilakukan di Kelurahan Sumber Rahayu, Kapanewon, Mohyudan. Kehadiran tim juri yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Samsul Bakri, disambut dengan penampilan tech band yang membawakan lagu Sumber Rahayu Maju 1, serta tari tenun Sumber Rahayu. Keduanya merupakan bagian dari potensi seni dan budaya yang dimiliki Kelurahan Sumber Rahayu. Kelurahan Sumber Rahayu juga memiliki 3 keunggulan yang ditampilkan pada evaluasi kelurahan kali ini. Yang pertama adalah potensi berupa alat tenun, bukan mesin atau ATBM, dengan lurik yang menjadi salah satu produk unggulannya, dan telah memiliki sentra tenun lurik di wilayah Padukuhan Gamplong. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya desa wisata Gamplong. Selain lurik, ada juga anyaman akar wangi dan rajut. Di bidang pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Sumber Rahayu telah bekerja sama dengan Kelurahan Tanggap Bencana atau Kaltana, dengan fasilitasi berupa ambulans dan motor damkar. Sementara untuk bidang pelayanan masyarakat, sejak tahun 2022, Kelurahan Sumber Rahayu telah melakukan digitalisasi letter C. Harapan kami simpel, dengan adanya penilaian hari ini, biar nanti apa yang sudah kita persiapkan dengan seluruh warga masyarakat dan nanti otomatis dari Dewan Juri memberikan evaluasi dan memberikan kesan dan pesan, itu kami harapkan nanti bisa menambah pengetahuan dan wawasan kami. Dan kami harapkan ada kegiatan beberapa seperti Bina-Bina, ada WKSBM dan sebagainya, nanti kedepannya lebih eksis lagi. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, hadir dan meninjau stand-stand simulasi yang ditampilkan. Pada evaluasi kali ini, Kelurahan Sumber Rahayu juga menampilkan sejumlah produk unggulan yang dimiliki, seperti kain tenun lurik, kue kering lidah kucing, jamu serbuk tradisional, keripik jamur tiram, dan keripik akar kelapa. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 di Kelurahan Margodadi, Sayegan, Selasa 21 Mei 2024, dihadiri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan atau PMK, Samsul Bakri, beserta tim juri. Kehadiran Bupati Sleman disambut dengan simulasi keluarga sehat tangguh bencana. Dalam simulasi tersebut, diperagakan kesiapsiagaan dari masyarakat Margodadi dan relawan desa tanggap bencana dalam mengantisipasi bencana, serta penanganannya. Bahkan, aktivitas tanggap bencana Kelurahan Margodadi berhasil mendapatkan penghargaan dari BPBD DIY. Usai menyimak pemaparan inovasi-inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Margodadi, dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman meninjau stand simulasi masyarakat dan lingkungan bersih sehat di Padukuhan Kadipiro. Ada berbagai inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Margodadi, di antaranya dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan online berhadiah 90M, yang merupakan kepanjangan dari berkas harap dikirim ke rumah dalam waktu 90 menit. Pelayanan tersebut memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Inovasi lainnya yakni lingkungan bersih sehat di Padukuhan Kadipiro, di mana di Padukuhan ini kita akan menjumpai pemanfaatan pekarangan untuk menanam berbagai tanaman, peternakan kambing etawa, dan pemanfaatan selokan menjadi keramba ikan. Selain itu, juga ada rumah pilah sampah yang dikelola oleh Karang Taruna untuk mengatasi sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Dengan adanya lomba inovatif ini, mudah-mudahan nanti bisa membawa Margodadi lebih maju lagi.
Evaluasi Kelurahan Inovatif di Kelurahan Condong Catur, Kapanewon Depok dilaksanakan pada Rabu 22 Mei 2024. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Kelurahan Condong Catur telah melakukan inovasi di sejumlah bidang, seperti program Jus Apel, yaitu Jumat Sehat, Koordinasi, dan Apel. Ada juga program Semanis Madu, Selasa melayani semua, mudah, dan terpadu. Layanan Halo Proposal merupakan kontak center yang melayani pengajuan proposal, serta menyediakan informasi tentang peraturan dan tata cara penyusunan proposal via chat. Pemerintah Kelurahan Condong Catur sejak tahun 2022 juga telah memberikan bantuan pendidikan bagi pamong dan staf kelurahan melalui program Sulapan, yaitu studi lanjut pamong kelurahan, dengan sejumlah bantuan yang bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikan yang diambil. Dalam pengelolaan sampah, Kelurahan Condong Catur memiliki program Tanjiro, tanggung jawab indahkan, rawat bumi, dan olah sampah. Di antaranya, dengan pemilahan sampah organik anorganik, pengelolaan sampah organik anorganik, serta pemanfaatan bekas botol air mineral untuk dijadikan pot tanaman. Selain berinovasi, Kelurahan Condong Catur juga memiliki produk-produk unggulan, seperti batik rejo, batik ekoprint, batik ciprat, rumah dolanan benang yang memproduksi boneka rajut, serta aneka kerajinan yang terbuat dari benang, produk fashion dan aksesoris, serta produk makanan dan minuman. Kelurahan Condong Catur juga memiliki sekolah sepak bola dengan nama Balakosa Soccer School Condong Catur. Untuk inovasi di Kelurahan Condong Catur ada pembangunan merata, yaitu program 40 juta per RW. Ada 64 RW, jadi masing-masing setiap tahun mendapatkan 40 juta dari pemerintah kelurahan. Berbasis bottom up, yaitu usulan dari warga yang nantinya akan dieksekusi di tingkat RW. Jadi fokus pembangunannya di tingkat RW. Kemudian yang selanjutnya adalah Semanis Madu. Setiap hari Selasa kita ada pelayanan, 11 pelayanan. Di antaranya perpanjangan SIM, STNK, pajak, BPJS, donor darah, dan masih banyak lagi kegiatan yang berkoordinasi kerjasama MOU dengan dinas dan instansi terkait. Ya, kemudian penanganan sampah, kita mendorong untuk masing-masing RW memiliki bank sampah untuk meminimalisir sampah yang ada di Kelurahan Condong Catur. Yang masih banyak lagi inovasi, yang terakhir adalah inovasi Bumkal, karena kita akan memiliki peta shop atau penjualan Pertamax. Kemudian yang kedua ada destinasi Green Kayen, dan yang ketiga nanti kita akan mengelola klinik kesehatan yang ada di kelurahan, namanya Klinik Nyawiji. Usai mendengarkan pemaparan dari Lurah Condong Catur terkait berbagai inovasi dan produk unggulannya, Bupati Sleman selanjutnya berkesempatan untuk meninjau stand-stand simulasi dari Kelurahan Condong Catur. Kelurahan Wukir Harjo mewakili Kapanewon Prambanan dalam evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 di Kelurahan Wukir Harjo yang dilaksanakan Senin 27 Mei 2024 dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman Suparmono, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan atau PMK Samsul Bakri, beserta tim juri. Kehadiran tim evaluasi Kelurahan Inovatif disambut dengan pertunjukan drum band anak dan senam lansia. Ya, jadi hari ini kami dengan tim evaluasi Kelurahan Inovatif, ini salah satu program di Kabupaten Sleman. Ide dari Ibu Bupati Sleman bagaimana menggerakkan kelurahan-kelurahan sebagai pusat inovasi di Kabupaten Sleman. Lomba ini tim penilainya melibatkan 24 OPD yang ada di Kabupaten Sleman, jadi terintegrasi, termasuk kita melibatkan PKK, Dekran Nasda, dan sebagainya. Sehingga menurut saya lomba ini sangat komprehensif untuk
untuk memotret inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kelurahan dalam mendorong warganya untuk membangun desanya. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan, evaluasi kelurahan inovatif diharapkan dapat menciptakan terobosan dalam penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat kelurahan. Tidak hanya pelayanan administrasi saja, namun juga permasalahan lain, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, bahkan infrastruktur wilayah. Dalam evaluasi kelurahan inovatif, masing-masing kelurahan memiliki keunggulan dan potensi yang dapat dikembangkan menjadi ciri khasnya. Seperti halnya di Kelurahan Wukir Harjo yang mewakili Kapanewon Prambanan. Dalam pelayanan publik, Kelurahan Wukir Harjo memiliki inovasi dengan memberikan kemudahan kepada warganya dalam pengurusan dokumen kependudukan. Di antaranya pengurusan akta kelahiran, pembuatan KTP, serta akta kematian. Inovasi lainnya di antaranya dalam pengembangan UMKM. Kelurahan Wukir Harjo mengembangkan kerajinan batik dan aneka makanan olahan. Dalam mewadahi potensi seni dan budaya, ada Sanggar Wukir Harjo yang dalam acara tersebut menampilkan tarian. Di bidang pariwisata, kelurahan ini memiliki Obelix Hills, yakni destinasi wisata yang menawarkan pemandangan alam yang masih asri. Keberadaan objek wisata Obelix Hills turut menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, serta mampu mendongkrak PAD Kelurahan Wukir Harjo yang mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Inovasi-inovasi yang ada di Kelurahan Wukir Harjo ini terkait dengan pelayanan publik, ya, bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pelayanan publik, baik itu kepengurusan dokumen kependudukan, KK, KTP, akte, bisa kita layani cukup di kelurahan saja. Inovasi yang lain, bagaimana kami meningkatkan dan juga mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, yaitu dari sektor pariwisata, ya. Yang telah berjalan saat ini adalah objek wisata Obelix Hills, yang kemudian masyarakat bisa berpartisipasi, ya, berkarya di sana. Evaluasi kelurahan inovatif di Kelurahan Margorejo, Kapanewon Tempel dilaksanakan pada Selasa, 28 Mei 2024. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Kehadiran Bupati Sleman beserta rombongan tim penilai disambut dengan tarian Cucuk Lampah dan prajurit bergodo, serta iringan karawitan yang merupakan bagian dari potensi seni budaya Kelurahan Margorejo. Usai mendengarkan pemaparan dari Lurah Margorejo terkait berbagai inovasi dan produk unggulannya, Bupati Sleman selanjutnya berkesempatan untuk meninjau stand-stand simulasi dari Kelurahan Margorejo. Dalam kesempatan ini, Kelurahan Margorejo menampilkan sejumlah produk unggulannya, seperti produk makanan khas mie ayam salak, ekrol salak, manisan salak, dan buntil daun pepaya. Ditampilkan juga stand petani milenial Margorejo dengan salah satu produk unggulannya adalah melon golden hidroponik. Kunjungan Bupati berlanjut di kelompok pengelola sarana penyedia air minum dan sanitasi, Pamsimas Tirto Makmur di Kadirojo. Ini merupakan salah satu inovasi dan keunggulan Kelurahan Margorejo dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat. Inovasi lainnya juga dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan Kaltada atau Kelurahan Tanggap Bencana, Margorejo telah dilengkapi dengan peralatan pendukung kegiatan. Sementara dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan memiliki program Narima Raga atau pelayanan prima 24 jam, Anduk Jebol atau layanan kependudukan jemput bola, Jelita Kasih atau jemput bola bagi penduduk sakit berat, lanjut usia, disabilitas, dan ODGJ, serta transparansi informasi publik, salah satunya dengan penyediaan kotak saran.
tentunya kami dari Kelurahan Margorejo mengangkat inovasi tentang PAM Sinmas, yaitu pemanfaatan air yang diperuntukkan nanti untuk warga setempat. Kemudian ada petani milenial yang tentunya di situ sebagai wadah generasi muda agar termotivasi untuk mau bertani, agar nanti ada generasi penerus untuk pertanian. Kemudian juga ada penanggulangan bencana yang tentunya itu menjadi inovasi terbaik kami. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 di Kelurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan dilaksanakan pada Senin 3 Juni 2024. Kehadiran tim evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 yang diketuai Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, disambut dengan kesedihan hadroh dan gejok lesung. Kelurahan Selomartani yang mewakili Kapanewon Kalasan dalam evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 ini memiliki beberapa inovasi unggulan, di antaranya UMKM, pelayanan administrasi kependudukan, Satlinmas, dan bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan stunting. Jadi inovasi yang sudah dikembangkan di Kelurahan Selomartani ada beberapa. Kalau inovasi yang paling utama saat ini itu adalah program jemput bola kami. Jadi itu di pelayanan Adminduk. Ketika warga membutuhkan pelayanan Adminduk, itu cukup menghubungi dari WA kami, yaitu WA nomor pelayanan umum. Ketika menghubungi untuk memohon pelayanan administrasi, itu nanti petugas jemput bola kami akan mendatangi warga. Kemudian ada satu inovasi lagi mungkin yang paling mencolok dari kami itu di bidang kesehatan, Mbak. Upaya kita untuk mengurangi atau mencegah stunting di Kelurahan Selomartani itu kita mengadakan program namanya PMT Balita. PMT Balita itu adalah pemberian makanan tambahan khusus untuk balita-balita di Posyandu Padukuhan. Dalam UMKM, Kelurahan Selomartani memiliki produk-produk unggulan. Di antaranya berbagai produk olahan makanan dan produk dari olahan sampah plastik. Untuk layanan administrasi kependudukan, Kelurahan Selomartani mengembangkan inovasi cekatan atau cepat, akurat, dan tanpa biaya. Ini merupakan program layanan jemput bola pengurusan administrasi kependudukan tanpa biaya bagi warga Selomartani. Dalam bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan dan pencegahan stunting, ada program pemberian makanan tambahan balita atau PMT Balita dengan kreasi menu PMT seragam di Posyandu Padukuhan. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Sleman meninjau stand-stand simulasi masyarakat, kelompok wanita tani, dan PAUD Padukuhan. Evaluasi Kelurahan Inovatif ini diharapkan akan semakin meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam menciptakan inovasi kelurahan demi kesejahteraan bersama. Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Selasa 4 Juni 2024 mendapat kunjungan dari tim juri evaluasi Kelurahan Inovatif 2024. Kehadiran Bupati Sleman beserta rombongan tim menilai disambut dengan tarian cucuk lampa dan kesenian gejok lesung yang merupakan bagian dari potensi seni dan budaya Kelurahan Margorejo. Turut tampil pada kesempatan ini kesenian angklung dari TK Bob Kri Sidomulyo. Kelurahan Sidomulyo memiliki sejumlah inovasi dan keunggulan yang ditampilkan dalam evaluasi Kelurahan Inovatif kali ini. Di antaranya inovasi di bidang pelayanan umum, seperti pelayanan umum Satset, Posyandu, dan Luka Desi. Ada juga Bumkal Sidomakmur, yang bergerak di bidang budidaya ikan, event pemancingan, dan warung angkringan. Sidomulyo juga memiliki gapok tan terbesar di Kabupaten Sleman dan DIY, dan dipercaya sebagai pemasok beras dengan beras unggulan organiknya.
Ada juga Jimborodono untuk pengelolaan sampah secara mandiri dengan zero waste yang diprakarsai oleh warga Gancahan dengan pengelolaan berupa wisata edukasi sampah, industri pertanian, industri recycle sampah plastik, dan beberapa kegiatan lainnya. Selain itu, inovasi lainnya juga dilakukan adalah Kampung Siaga Bencana, Gas Tamago atau Gerakan Atasi Stunting bersama tabungan warga, inovasi kelompok pengelola sarana penyedia air minum dan sanitasi Pamsimas Umbul Mulyo, serta sosial media dan informasi Kelurahan Sidomulyo meliputi Instagram, YouTube, Facebook, dan web Kelurahan. Selain inovasi, Kelurahan Sidomulyo juga memiliki sejumlah produk unggulan. Di antaranya produk makanan dan minuman seperti manisan lidah buaya, pastel mini aloe vera, stik aloe vera, keripik belut, keripik pare, dan jamu. Ada juga konveksi tas dan juga produk gendongan bayi, serta produk UMKM disabilitas. Yang dapat kami tampilkan untuk inovasi kelurahan ini yaitu Gapok Tan Sidomulyo, launching udah lama, udah bisa melayani di luar daerah untuk penjualan beras dan juga ada pengolahan sampah yang ada di Gancanam, dan juga untuk yang satunya di Semboh Kidul yaitu ada Kampung Hijau, dan UMKM juga ada di sini kita tampilkan. Jadi dan juga simulasi-simulasi untuk kegiatan di masyarakat, di posyandu, lansia, termasuk dalam hal kebersihan karena sampah sekarang baru digiat-giatkan, terutama dari Ibu Bupati udah mencanangkan istilahnya sampah harus segera bisa terrealisasi tertib semuanya untuk mengolah sampah. Pada Rabu 5 Juni 2024, evaluasi kelurahan inovatif dilaksanakan di Kelurahan Harjo Binangun, Kapanewon, Pakem, Sleman. Kehadiran tim evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 yang diketuai Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, disambut dengan senam lansia yang merupakan bagian dari inovasi di bidang kesehatan. Inovasi yang dilakukan pemerintah Kelurahan Harjo Binangun menitik beratkan pada inovasi di bidang pelayanan dengan jargon sigap ramah, yakni siap, tanggap, responsif, dan amanah. Layanan ini berupa antar jemput bola administrasi kependudukan dan pembayaran PBB di masing-masing padukuhan. Inovasi lainnya di bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang meliputi program Pamsimas, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang terintegrasi, dan pengolahan sampah mandiri. Selain itu, inovasi di bidang unit kegiatan PKK dengan mengimplementasikan simulasi-simulasi yang dilaksanakan pada kegiatan evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Evaluasi Kelurahan Inovasi tahun 2024 ini Kelurahan Harjo Binangun melaksanakan inovasi di bidang pelayanan yaitu dengan sigap ramah, yaitu siap, tanggap, responsif, dan amanah, yang itu nanti akan kita implementasikan untuk pelayanan masyarakat Harjo Binangun. Selain itu di bidang pembangunan dan lingkungan hidup kami berinovasi dengan melaksanakan pengolahan sampah mandiri yang itu dikelola langsung oleh masyarakat dan manfaatnya langsung juga untuk masyarakat. Kemudian kami juga melaksanakan program Pamsimas yang itu dilakukan ataupun dikelola secara terintegrasi oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Kelurahan Harjo Binangun juga menampilkan berbagai produk UMKM, hasil pertanian dan potensi kesenian, yakni
karawitan, dan tarian. Kelurahan Sumberadi, Kapanewon Melati, Kamis 6 Juni 2024 mendapat kunjungan dari tim juri evaluasi Kelurahan Inovatif 2024. Acara dihadiri Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, dan juga Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri. Kelurahan Sumberadi memiliki sejumlah inovasi yang turut ditampilkan dalam penilaian kali ini. Salah satunya terkait pengelolaan sampah dengan sodako sampah, di mana setiap 35 hari sekali, kumpulan sampah-sampah dari warga dipilah sesuai jenisnya. Dari sodako sampah tersebut, khusus untuk sampah plastik dimanfaatkan sebagai media tanam mediokres atau media tanam dengan kresek. Sebagai inovasi lanjutan dari mediokres, tanaman tersebut dijadikan sebagai hutan mikro atau hutan rumah. Sebuah solusi langkah awal untuk mengurangi pemanasan global. Emping melinjo juga menjadi salah satu produk unggulan Kelurahan Sumberadi, Melati, Sleman. Pada kesempatan ini juga ditampilkan bagaimana proses pembuatan emping melinjo hingga dikemas siap jual. Kelurahan Sumberadi juga memiliki beberapa produk unggulan lainnya yang turut ditampilkan, seperti selondok kules dan batik. Inovasi pencegahan stunting dengan program ceting lengkung atau cegah stunting dengan konsumsi lele dan kangkung melalui Gapoktan sebagai penyedia beras Sumberadi dan kelompok wanita tani sebagai penyedia lele dan kangkung. Sementara dalam hal pelayanan kepada masyarakat, inovasi CAD atau Sistem Informasi Sumberadi menghadirkan mini website dan pelayanan digital. Jadi pemerintah Kelurahan Sumberadi alhamdulillah hari ini diberikan kepercayaan untuk menampilkan semua inovasi-inovasi hasil produksi dari masyarakat, kemudian juga program-program inovasi yang lain. Semuanya adalah pelayanan untuk masyarakat dengan harapan bisa mensejahterakan masyarakat. Intinya itu. Kemudian unggulan-unggulan yang lain menampilkan hasil pembinaan-pembinaan dari UMKM, juga pembinaan-pembinaan usaha yang lain, ekonomi produktif, kemudian juga ada desa prima, dan seterusnya. Evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 Senin 10 Juni 2024 dilaksanakan di Kelurahan Umbul Maretani, Kapanewon Ngemplak, Sleman. Kelurahan Umbul Maretani mewakili Kapanewon Ngemplak dalam evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan PMK Kabupaten Sleman. Kehadiran Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bersama tim evaluasi Kelurahan Inovatif tahun 2024 yang diketuai Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman Samsul Bakri disambut dengan pasukan bergodo dan para siswa TK serta dihibur dengan tarian petani yang menggambarkan semangat dan ketangguhan wanita petani. Ada berbagai inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Umbul Maretani. Inovasi tersebut diantaranya inovasi ketahanan pangan melalui budidaya sorghum sebagai alternatif sumber pangan pengganti beras yang dikembangkan di Padukuhan Kalisoro. Tidak hanya budidaya saja, warga juga berinovasi menghasilkan berbagai produk pangan dan kuliner berbahan sorghum. Di antaranya, jenang atau bubur, donat, nogosari, apem, wingko, dan tempe sorghum. Selain sorghum, ada juga berbagai olahan talas. Inovasi lainnya yakni di bidang pertanian, di antaranya berupa beras organik dan pupuk organik, di mana pemasarannya sudah sampai luar daerah. Kami dari Umbul Maretani bersiap sejak lama, kemudian beberapa inovasi terkait dengan ketahanan pangan.
adanya penanaman tanaman-tanaman untuk pengganti beras, antara lain sorghum, kemudian talas pratama yang ternyata cocok sekali di tanah Umbul Martani. Tentunya juga inovasi-inovasi yang lain. Harapan kami inovasi-inovasi yang ada, kemudian simulasi yang ditampilkan itu, karena itu sifat terapan dan benar-benar bisa kita terapkan di masyarakat dan baik sekali. Dalam evaluasi kelurahan inovatif tersebut, Bupati Sleman meninjau stand simulasi yang merupakan inovasi di bidang unit kegiatan PKK hingga UMKM. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, dan Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan di Kelurahan Umbul Martani. Dalam kegiatan tersebut, Kelurahan Umbul Martani juga menampilkan berbagai produk unggulan UMKM, di antaranya berbagai olahan makanan, gudeg, telur asin, abon, dan kopi. Hari ini adalah yang terakhir secara umum evaluasi Kelurahan Inovatif di Kabupaten Sleman. Hari ini ada 17 Kapanewon sudah selesai kita laksanakan di 17 kelurahan juga, dan alhamdulillah memberikan dampak yang positif bagi kelurahan dan masyarakat. Harapannya apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya evaluasi kelurahan inovatif ini bisa berjalan, bisa tercapai, terwujud secara bertahap, progresnya semakin bagus, yaitu dalam rangka kelurahan semakin kreatif dan inovatif dalam berbagai macam kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana kelurahan dengan berbagai macam inovasi yang dikembangkan itu bisa mengoptimalkan, memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya nantinya untuk meningkatkan bagaimana tingkat partisipasi peran serta masyarakat juga semakin tinggi, semakin meningkat dalam pembangunan di kelurahan masing-masing. Kelurahan inovatif memunculkan berbagai inovasi yang berbeda-beda dari setiap kelurahan. Maka dari itu dibutuhkan inovasi yang mampu untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan masing-masing kelurahan. Evaluasi kelurahan inovatif ini diharapkan mampu memotivasi semua kelurahan di Kabupaten Sleman untuk melakukan inovasi secara terus-menerus demi kemajuan wilayahnya. Melalui evaluasi kelurahan inovatif ini, diharapkan dapat menciptakan terobosan dalam penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat kelurahan. Tidak hanya pelayanan administrasi saja, tetapi juga permasalahan lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, bahkan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.